warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hayazzamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyyika wa rasulika wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla Jalaluh, masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita bersama, masih memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita bersama. Pada hari ini kita pergunakan untuk melaksanakan kewajiban kita. Inilah hakikat syukur yang sebenar-benarnya, yaitu mempergunakan segala karunia Allah sesuai dengan keinginan pemberi nikmat. Saudara-saudara, siang hari ini saya ingin menyampaikan judul kajian saya, yaitu toleransi yang kebablasan. Saudara-saudara, saya awali, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 37, fatalaqa adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Allah mengampuni dosanya. Nah, menurut para mufassir, yang dimaksud Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya itu adalah doa. Jadi pertama, ibadah yang pertama kali itu yang diajarkan Allah kepada manusia itu adalah doa. Jadi ibadah pertama kali itu adalah doa. Apa kalimat doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam melakukan satu kekhilapan mendekati pohon yang dilarang? Kita perhatikan dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-23, Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa. Jadi ini doa yang pertama kali. Saudara-saudara, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu inti daripada ibadah. Kalau orang berdoa, itu berarti sedang beribadah. Jadi ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Salat wajib, wudu, puasa bulan Ramadan itu ibadah mahdhah yang sudah ada ketetapannya, rukun-rukunnya ada. Kalau ghairu mahdhah seperti doa, itu sedekah tatawu, sedekah sunnah, itu ghairu mahdhah. Termasuk doa itu ghairu mahdhah. Jadi intinya adalah ibadah. Ibadah itu kan segala sesuatu dalam rangka mencari ridha Allah, baik perkataan maupun perbuatan, zahir maupun batin, itu ibadah. Ya, saya ulangi ini untuk pembicaraan selanjutnya. Saya awali dulu, nanti terkait dengan toleransi tadi. Ibadah adalah segala sesuatu dalam rangka mencari ridha Allah, baik perkataan maupun perbuatan, zahir maupun batin, dalam rangka mencari pahala daripada Allah, itu adalah ibadah. Berarti ibadah itu luas.
Maka itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Berarti ibadah itu sangat luas. Saudara-saudara, dari awal saya katakan tadi bahwa doa itu merupakan ibadah. Salat juga asal katanya doa itu salat itu doa. Ketika kita salat berarti berdoa. Maka isi daripada salat itu adalah doa. Membaca surah Al-Fatihah doa. Duduk antara dua sujud doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, doa. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika duduk antara dua sujud itu jangan dipotong. Kadang terlalu cepat di situ, berarti kalau terlalu cepat doanya kepotong. Kalau sujud dua kali atau sekali, yang penting dia di situ paling tidak satu kali tasbih sudah sah. Tapi kalau doa dipotong, kita yang rugi, karena duduk antara dua sujud itu doa untuk kita pribadi. Jadi jangan sampai di situ terlalu cepat. Walaupun imamnya cepat, ya kita jangan cepat. Selesaikan doa kita. Karena disitulah inti doa kepada Allah. Minta ampun, Rabbi firli warhamni, minta rahmat, minta tutup aib, minta beri kesehatan, minta rezeki. Di situ kan pribadi kita di situ. Kadang-kadang di situ kok cepat sekali. Harusnya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Karena di situ intinya adalah doa. Kalau Al-Fatihah kan doa juga. Tapi masih secara umum jadinya. Siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Saya lanjutkan. Nah, sholat itu ada dua. Di dalam sholat itu intinya dua. Pertama doa, kedua puji-pujian. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Maha suci Allah yang Maha agung. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Maha suci Allah yang Maha tinggi. Berarti inti daripada sholat itu doa dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, ini analogi, tapi bisa saja terjadi. Kalau ada orang yang mengatakan begini, umat Islam itu menyembah berhala. Buktinya apa? Buktinya umat Islam itu sujud, rukuk kepada Ka'bah. Sedangkan Ka'bah itu kan batu. Berarti umat Islam itu sesungguhnya menyembah batu atau berhala. Kenyataannya memang begitu kan? Apa jawab kita? Kita jawab, bagi umat Islam, Ka'bah itu hanya arah persatuan. Kita bukan menyembah Ka'bah, walaupun sujud kepada Ka'bah, ruku berhadapan kepada Ka'bah kalau berada di Makkah. Tetapi kita tidak pernah mengucapkan kalimat Ka'bah yang Maha Besar. Kita tidak mengucapkan Ka'bah yang Maha Agung. Kita tidak memuji Ka'bah. Itulah dalil bahwa kita tidak menyembah Ka'bah, karena tidak ada kata-kata pujian kepada Ka'bah. Kita menghadap Ka'bah, yang kita katakan Allahu Akbar. Kalau kita mengatakan Ka'bah yang Maha Besar, Ka'bah yang Maha Agung, Ka'bah yang Maha Suci, Ka'bah yang terpuji, itu baru dikatakan menyembah. Jadi inti menyembah itu adalah puja dan puji. Kita sholat menyembah Allah, kita memuja dan memuji Allah. Jadi inti daripada menyembah itu, saya katakan sekali lagi, puja dan puji. Maka hati-hati dengan puja dan puji.
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Itu kita beribadah, sudah beribadah. Kenapa? Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, saya walaupun berada di LDR NU, kadang-kadang saya tidak setuju soal toleransi yang kebablasan ini. Saya contohkan satu. Ada sekarang ini entah siapa yang memberikan ide, yang jelas itu bukan daripada ahli agama. Ada salam lintas agama. Pejabat sekarang kalau salam dalam acara kenegaraan, acara penting begitu, semua salam diucapkan. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Ini jelas-jelas pencampur aduk antara hak dan yang batil. Dan ini jelas-jelas bid'ah, dalalah, bid'ah yang buruk, bukan bid'ah hasanah. Mencampur aduk antara hak dan yang batil. Salam itu ibadah, karena di situ intinya adalah doa. Yang berbahaya saudara-saudara, ada dua di situ. Om Swastiastu, semoga keselamatan. Ya, kira-kira artinya semoga keselamatan kita dapatkan dari siang widi, berarti berdoa kepada Tuhan orang lain. Gak boleh, haram hukumnya. Kalau mereka yang melakukan silakan, tapi kita umat Islam kalau melakukan itu haram. Satu lagi, Namo Buddhaya, terpujilah Sang Buddha. Sudah berdoa, sudah menyembah, sudah mengagung-agungkan Tuhan orang lain. Maka saya katakan, saya awali bahwa inti daripada ibadah itu adalah puja dan puji. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah lil Buddha. Coba itu. Berarti kita memuji Tuhan orang lain. Nggak bisa. Toleransi nggak bisa begitu. Itu sudah mencampur aduk antara hak yang dan batil. Yang mengherankan saudara-saudara, justru yang melakukan itu saya lihat orang-orang yang berpendidikan tinggi. Heran. Kenapa? Barangkali ilmu agamanya itu sangat tipis, sangat rendah. Nggak mau belajar agama dengan dalam. Barangkali disuruh nggak usah dalam-dalam biar kagak tahu. Padahal saudara-saudara, tauhid ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Kunci surga itu kan tauhid. Kita ini kan tidak tahu kalau kita murtad. Murtad itu dalam kitab Sulamut Taufid, dengan keyakinan. Misalkan kita yakin bahwa Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad. Saya berkeyakinan bahwa sholat ini tidak wajib, sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka dia sudah murtad. Berarti dia murtad dengan keyakinan. Yang kedua, murtad dengan perbuatan. Dia melakukan sujud kepada berhala, itu merupakan perbuatan, berarti sudah murtad. Yang ketiga, murtad dengan perkataan. Murtad dengan perkataan ini kan sesuatu yang kita ucapkan. Lalu ketika mengucapkan kemurtadan, apakah berubah keadaan kita? Tidak, orang pun tidak tahu.
Yang bahayanya kita tidak tahu kalau ternyata kita sudah murtad menurut pandangan Allah karena perkataan kita. Karena perkataan kita yang sering kita ucapkan dianggap Allah sudah murtad. Karena murtad itu bisa dengan perkataan. Kenapa? Memuji kepada Tuhan orang lain. Terpujilah Sang Buddha. Gak bisa dianggap itu toleransi, itu gak bisa. Itu bukan wilayah toleransi. Karena sudah mencampur aduk antara hak dan yang batil. Dari zaman dulu umat Islam mengucapkan Assalamualaikum, lalu kita ucapkan salam sejahtera kepada orang yang di luar agama Islam. Dari dulu nggak ada masalah. Orang non muslim pun tidak pernah mempermasalahkan. Justru ada yang mengajarkan itu. Dan ini dilakukan lagi oleh para pejabat. Jangan sampai kita melakukan itu. Bahaya itu, kata-katanya berbahaya. Karena ibadah itu adalah puja-puji. Ini bahaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada jenazah yang lewat, Nabi berdiri. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ini kan jenazah orang Yahudi." Kata Nabi, nggak masalah, dia kan manusia juga. Nah, ini bentuk toleransi. Tapi toleransinya tidak masuk ke dalam wilayah agama kita. Toleransinya lakum dinukum waliyadin. Kalau sudah salam, lalu orang Islam juga mengucapkan salam, berarti ini sudah berbenturan, sudah campur aduk antara hak dan yang batil. Ini bukan toleransi lagi. Ini toleransi yang dikatakan menyimpang atau kebablasan. Jadi ini hati-hati, jangan sampai dilakukan. Ya. Kadang-kadang anak-anak kita ini kan nggak ngerti. Kalau dia lihat di TV, kan bapak itu kan wakil ini, dia kan membaca menyampaikan begitu, nggak mungkin dia nggak tahu. Loh, bahaya kita kan. Oh, bapak itu kan profesor, dia kan nyampain begitu, nggak apa-apa dong. Ada kok dia kan juga orang pinter. Nah, ya kan? Karena yang melakukan itu orang-orang pintar. Ini yang bahayanya ini. Jadi anak-anak kita itu perlu kita didik khusus. Karena kalau contoh udah repot sekarang lihat contoh. Karena yang nyontohin itu bukan orang-orang biasa gitu loh. Anak-anak kita bisa terpengaruh, bisa berargumen kepada kita. Ya kan? Itu kan dulu, itu kan pejabat, Pak. Dia protes sama kita kan? Nggak mungkin dia bodoh, dia kan dokter. Nah, loh, ini jadi kita repot. Makanya kita memang harus bentengi anak-anak kita dengan tauhid. Nggak bisa kita sekarang ini kalau hanya melepas begitu, hati-hati. Apalagi media di mana-mana bisa dilihat. Nah, kemudian satu lagi terakhir, mengucapkan selamat Natal. Selamat Natal itu hari kelahiran Yesus Kristus, yang kita katakan Nabi Isa bin Maryam. Kalau dia kan tidak. Kalau dia tidak akan mau mengatakan Isa bin Maryam. Kenapa? Isa anak Tuhan. Makanya dikatakan mereka Tuhan Yesus. Mereka kan mengatakan Tuhan Yesus, bukan Isa bin Maryam, binti Maryam. Bukan. Nah, oleh sebab itu, disinilah masalahnya. Guru saya saja dulu mengatakan, kata beliau, saya ingat waktu belajar guru saya mengatakan bahwa jangan sampai mengucapkan salam kepada orang yang bermaksiat. Contohnya ada orang, ini teman kita lagi main judi misalkan, lalu kita lewat, lalu kita kata Assalamualaikum. Ini kata guru saya haram. Kenapa? Ente mengucapkan selamat kepada orang yang sedang bermaksiat. Ente mengucapkan salam kepada orang yang sedang menjudi. Jangan itu. Jadi haram. Jadi yang tadinya sunnah, mengucapkan salam itu sunnah, menjadi haram. Kenapa? Orang sedang berjudi, Assalamualaikum. Mengucapkan salam, selamat kepada orang itu. Dia sedang berjudi atau dia sedang mabok. Kita lewat nih, teman gue nih lagi mabok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah haram kata guru saya.
Sekarang itu judi misalkan ya, minuman keras, itu dosanya kecil apa besar? Ya, kecil apa besar? Kalau dibandingkan syirik, lebih besar syirik dah. Yang berjudi, yang minuman khamar saja diharamkan, apalagi perbuatan yang mensejajarkan Allah dengan makhluk. Ini adalah dosa yang sangat besar. Kalau orang Betawi bilang, kalau songong yati lebih songong lagi ini, mensejajarkan Allah dengan makhluk. Ya, Allah beranak dan tidak beranak dan diperanakan, dikatakan beranak. Merendahkan Allah banget itu. Lalu orang yang sangat merendahkan Allah, kita ucapkan selamat. Atau orang lagi mencuri, kita tahu teman kita, oh selamat Nek, selamat ya. Lu dapat berapa tuh kemarin? Dapat gue dapat TV. Selamat dah. Orang mencuri diucapin selamat, bukannya dinasihatin, diucapin selamat. Sama aja mendukung orang itu mencuri. Nah ini yang sebenarnya itu kenapa diharamkan oleh sebagian ulama. Kalau ulama yang menghalalkan, dia bilang apa, ini kan toleransi. Kita ya ini sekedar basa-basi saja. Nggak bisa Pak, basa-basi nggak bisa. Coba misalkan contoh, ada orang lagi mencuri, kita tahu dia mencuri, berapa dah, selamat ya. Kenapa lu ucapin selamat sama dia? Gue basa-basi doang. Basa-basi yang salah, keliru basa-basinya. Kalau begitu orang mencuri, kok basa-basinya selamat? Ya kan berarti keliru. Kalau ketemu teman lewat, dari mana ente? Sehat. Padahal kita tahu dia sehat, tapi kita sehat. Namanya itu basa-basi yang benar. Kalau orang mencuri, basa-basi doang. Ya basa-basinya nggak benar, tapi memang betul basa-basi. Basa-basinya nggak benar gitu loh. Kan begitu logikanya. Saya nggak usah pakai ayat deh, nggak usah pakai dalil Al-Quran deh, pakai logika saja, biar tambah kuat. Kenapa tidak bolehnya itu gitu loh, diharamkan oleh ulama. Lalu hal ini kan tidak dipaksakan, ya kan? Orang-orang non muslim pun tidak pernah merasa tidak memaksa, dan tidak masalah orang mengucapin kayak nggak ngucapin kayak nggak pernah mereka protes, ya kan begitu. Yang justru protes orang Islam sendiri, yang seakan-akan salah, kalau nggak ngucapin salah, itu keliru, itu intoleran. Justru itu yang salahnya, justru di situ toleransinya. Kan lakum dinukum waliyadin, amal masing-masing, apalagi itu wilayah ikhtilaf, boleh-boleh aja ya. Jadi yang tidak mengucapkan ya hak kita. Saya tidak mengucapkan, nggak salah, jangan disalah-salahin. Jangan dicap tidak toleran, bukan tidak toleran, justru kita toleran dalam toleran yang lurus, yang sebenar, tidak mencampur antara hak dan yang batil. Kita toleran dalam apa? Muamalah. Wajib kita toleran dalam muamalah, wajib. Ada tetangga kita non muslim, dia kesusahan, kalau nggak dikasih makan ini mati, wajib kita kasih makan, bukan sunnah lagi. Hukum menjadi berubah, kata guru saya. Hukum ketika sesuatu itu menjadi misalkan ada, kan kalau memberikan sedekah itu kan sunnah hukumnya. Tapi ketika kalau nggak dikasih makan, ini orang mati, wajib itu bersedekah, bukan sunnah lagi. Walaupun dia non muslim, wajib hukumnya, karena ini wilayah muamalah, wilayah kemanusiaan, kerjasama, gotong royong, bantu-membantu urusan sosial, itu wajib kita kerjasama. Nggak boleh kita mencela dia mau ibadah, silahkan di tempat dia. Itulah toleransi yang sebenarnya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian saya kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Intinya toleransi itu memang wajib. Dalam Islam itu toleransi udah duluan. Islam itu udah duluan soal toleransi. Ya, ketika piagam Madinah itu sudah jelas toleransi. Nabi Muhammad toleransi. Ya, orang Yahudi ketika itu diperangi bukan kenapa mereka melanggar daripada perjanjian. Kalau enggak ya aman. Begitu. Jadi kita ingatkan kepada anak-anak kita, ini tauhid ini adalah paling penting, karena dia adalah
kunci daripada kunci surga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu